Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Belum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di TIU, yaitu analogi. Untuk sebagian teman-teman yang mungkin sering atau mengikuti soal-soal CPNS, mungkin soal analogi ini sudah tidak asing di teman-teman, ya kan? Bahkan untuk saya pribadi, soal analogi ini adalah soal yang paling saya sukai dari seluruh materi TIU, ya kan? Nah, soal analogi ini artinya yaitu padanan kata, yang mana kita diminta untuk mencari hubungan antara soal dengan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, kita harus mencari atau membentuk hubungan di antara soal dan jawaban. Hubungan apakah yang ada di antara mereka, ya kan? Nah, biasanya di soal-soal analogi ini kata-kata yang digunakan itu lebih sederhana daripada soal yang digunakan di sinonim dan antonim. Karena jika di soal sinonim dan antonim itu kata-kata yang digunakan itu sulit, ya kan? Namun di soal analogi ini kata-kata itu lebih sederhana atau bisa disebut dengan bahasa sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke pembagian analogi. Analogi itu menurut saya terbagi dua. Yang pertama itu berdasarkan tingkatan, dan yang kedua berdasarkan jenis hubungan kata. Nah, berdasarkan tingkatan itu terbagi lagi, yaitu yang pertama analogi dua kata. Contohnya itu kaki dan sepatu. Jadi antara kaki dan sepatu ini memiliki hubungan, ya kan? Itu yang harus kita cari dan kita hubungkan dengan pilihan jawaban. Ada pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, apa hubungan yang terdapat di antara mereka berdua? Kaki menggunakan sepatu atau sepatu digunakan di kaki. Nah, maka jawaban yang tepat di antara A, B, C, D, dan E itu yaitu telinga dan anting yang C. Kenapa? Kenapa kita tidak milih D misalnya atau E, ya kan? Karena kan hampir mirip, ya kan? Topi digunakan di kepala, cincin digunakan di jari. Namun yang dipinta di soal harus kita perhatikan yang digunakan itu di belakang, di kata yang nomor 2. Maka itu kalau topi yang digunakan itu di kata yang pertama, makanya nggak cocok. Yang cocok itu adalah C, telinga, anting. Yang digunakan itu di kata nomor 2. Paham ya? Nah, maka jawabannya C, telinga, anting. Kemudian yang kedua, analogi 3 kata. Maaf, itu salah ya. Nomor seharusnya angka 2. Analogi 3 kata, contohnya koran, makalah, buletin. Koran, makalah, buletin. Nah, apa hubungan di antara mereka bertiga sehingga kita hubungkan dengan jawaban A, B, C, D, atau E?
Koran, makalah, dan buletin ini adalah sama-sama media informasi, ya kan? Nah, yang paling tepat di antara mereka ini adalah E, yaitu bus, kereta api, dan delman, karena mereka ini sama-sama alat transportasi. Jika air, roti, singkong, singkong dan roti mungkin bisa jadi itu sama-sama makanan, ya kan? Namun berbeda dengan air. Sendal, sepatu sama-sama digunakan di kaki, tapi berbeda dengan kaos. Cat, kuas bisa jadi berhubungan, namun berbeda dengan lukisan. Koran, hotel, losmen. Hotel dan losmen itu sama-sama sama-sama tempat penginapan, namun berbeda dengan restoran, ya kan? Maka jawabannya adalah E. Kemudian berdasarkan hubungan antar kata, ya kan? Yang B ya, yang B. Maaf, ini salah juga lagi. Maaf jika masih amatir. Yang B sesuai dengan contoh. Contohnya lampu gelap. Lampu gelap. Nah, ini adalah fungsi, ingat ya, hubungannya kita cari fungsi lampu gelap. Artinya lampu berfungsi untuk mengusir gelap. Maka makanan fungsinya apa? Ataukah mengusir kenyang, mengusir gizi, mengusir mulas? Namun tidak, yang benar adalah berfungsi mengusir atau mengatasi lapar. Maka jawabannya adalah A. Kemudian berdasarkan hubungan antar kata yang kedua, yaitu persamaan. Nah, persamaan contohnya kosong dan hampa. Kosong dan hampa ini memiliki persamaan. Bisa jadi persamaan kata, bisa jadi persamaan makna. Kebetulan kosong dan hampa ini persamaan makna ya, sama juga ya, persamaan kata, sinonim. Maka kita cari kata yang sama. Apakah ubi dan akar? Bukan. Ribut dan serak? Bukan. Penuh dan sesak? Juga bukan. Siang dan malam itu antonim. Cair dan encer, ini adalah sinonim karena cair itu sama dengan encer. Maka jawabannya adalah E. Yang ketiga yaitu lawan kata. Bertolak belakang dengan yang nomor 2 tadi. Yang ini kita mencari lawan katanya atau antonim. Contoh tajam lawannya tumpul. Nah, maka di sini yang kata yang tepat adalah D, dekat, jauh. Dekat lawan katanya jauh. Kemudian yang keempat ada pekerjaan. Kita ambil contohnya di sini, petani padi. Petani padi. Apa hubungan antara petani dan padi? Ya kan? Petani itu bekerja menghasilkan padi. Nah, jadi di sini apa kira-kira? Dokter menghasilkan obat? Bukan ya, dokter bukan menghasilkan obat ya. Dukun, jamu, sawah, sapi, matahari, panas? Jawabannya adalah A, penyair atau menghasilkan puisi. Mengapa bukan matahari dan panas? Karena kan matahari juga menghasilkan panas ya kan. Namun di sini yang dipinta adalah pekerjaan profesi. Petani menghasilkan padi. Jadi penyair menghasilkan puisi. Yang kelima, sebab akibat. Sebab belajar dia pandai. Sebab belajar dia pandai. Maka kita cari mana yang berhubungan. Sebab potret dia kamera, tentu tidak. Sebab rajin dia bodoh, wah tentu enggak ya, rugi dong ya kan. Sebab litografi dia batu. Sebab berpikir dia arif, bisa jadi. Sebab cetak dia kertas, oh tentu tidak. Maka jawabannya sebab berpikir dia arif. Itu sebab akibat.
Kemudian yang keenam, urutan. Urutan itu runtutan ya kan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada contohnya ulat, kepompong, kupu-kupu. Manakah padanan atau analogi yang sesuai? Nah, kira-kira yang mana? Ada kecil, A kecil, sedang, besar, bisa jadi. B sore, siang, pagi, tentu tidak ya kan. Nah, ngantuk, tidur, mimpi, bukan. Bayi, kanak-kanak, remaja, itu bisa jadi. E anak, ayah, kakek, bukan ya. Nah, di sini ulat, kepompong, kupu-kupu, yang benar padanannya adalah D, bayi, kanak-kanak, remaja. Kenapa? Karena ini adalah proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Maka proses bayi menjadi remaja itu harus seperti ini, dari bayi, kanak-kanak, remaja. Kalau ayah, anak, ayah, kakek, kurang ya. Kenapa? Karena belum tentu ya kan, karena anak itu kan bisa jadi perempuan, nggak mungkin perempuan langsung transgender gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, kemudian kecil, besar, kecil, sedang, besar juga bukan, karena di sini adalah mintanya proses pertumbuhan. Nah, oke ya, lanjut ya. Ke yang ketujuh, yaitu jenis. Kita ambil contoh di sini, kakak tua dan merpati. Kakak tua itu dan merpati itu sama-sama unggas, mereka adalah sejenis, sama-sama burung, ya kan? Maka di sini jawabannya A, B, C, D, dan E. Anjing dan herder, bukan ya? Herder itu adalah sejenis anjing ya kan? Bagian dari ini, bagian dari anjingnya ya kan? Gurami, kakap, gajah, semut, singa, naga, elang, kupu-kupu, yang mana kira-kira? Ya, benar jawabannya adalah B, gurami, kakap. Mereka itu sama-sama jenis ikan. Kemudian ada bagian. Contohnya rumah, atap. Bagian rumah, atap itu adalah bagian rumah, ya kan? Rumah itu salah satu bagiannya adalah atap. Rumah itu salah satu bagiannya adalah atap. Jadi kepala salah satu bagiannya apa? Topi? Bukan ya. Kenapa? Karena topi ini adalah aksesoris, bagian dari aksesoris. Kalau nggak ada di kepala ya nggak masalah kan gitu. Tangan? Bukan ya, dia nggak ada di kepala. Rambut? Bisa jadi kita simpan. Anting-anting juga bukan, ini adalah salah satu aksesoris. Telinga yang ada di kepala, bukan ya. Pusing, jelas bukan, itu adalah penyakit kepala. Maka jawabannya adalah C, hubungannya. Nah, kemudian yang ke-9, ilmu. Kita ambil contohnya di sini, kardiologi adalah ilmu yang membahas tentang jantung. Maka yang tepat dari A, B, C, D, dan E itu adalah B ya kan? Farmakologi, obat-obatan. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya ini sebagian dari hubungan-hubungan yang bisa dicari untuk menyelesaikan soal analogi. Tapi teman-teman harus paham dan mengerti bahwa hubungan dalam analogi itu banyak sekali, bukan hanya yang saya sebutkan tadi, tapi masih banyak yang lain. Nah, yang saya jabarkan tadi adalah beberapa trik cara mencari hubungannya. Nah, maka ketika ada soal nanti, teman-teman harus coba mencari apa ya hubungan mereka, apa ya hubungan yang ada di antara mereka. Nah, ketika telah mengetahui hubungan di antara mereka, maka teman-teman bisa mencari jawaban yang tepat untuk soal analogi tersebut. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.